Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam acara podcast dari 51 bersama saya Mbah Alam dan rekan Mulia. Kita memang sengaja mengangkat isu-isu yang hangat dan aktual ya, tapi kami tetap berpedoman pada prinsip-prinsip jurnalistik ya, dengan 45W1H. Kemudian kita tetap ingin topik kita ini walaupun kami di jalanan, di pinggir jalan ya, tapi topik kami tidak jalanan ya. Nah, apa yang menarik ini? Saya pikir tadi saya bilang ngobrol sama Mulia ya, isu yang paling in sekarang ini adalah soal pendidikan. Bukan karena BGN ada atau bukan karena ada Nadiem Makarim ya, atau bukan karena ada Silmi ya, yang kasusnya imigrasi ya. Tapi betul kata Syafi'i Ma'arif, kalau bangsa mau maju, ikrar, membaca itu ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, di Al-Quran pun dikatakan ikrar. Nah, sekarang kita mau bedah bagaimana potret wajah pendidikan kita. Gimana, Mulia? Ya, tentu saja kita prihatin ya melihat ruang pendidikan kita belakangan ini yang cenderung untuk komersil, terutama atau sudah komersil atau cenderung pada sekolah-sekolah swasta ya. Dan bahkan juga perguruan tinggi dengan adanya Badan Pustaka kan kelihatan bahwa kasusnya itu yang akhirnya membuat perguruan tinggi juga boleh mengkomersilkan ya, mengkomersilkan pendidikan dan biaya tertentu gitu ya. Menurut saya ini juga harus menjadi satu perhatian yang luas. Jangan sampai komersialisasi ini malah nanti semakin jauh meninggalkan masyarakat miskin dan kurang mampu. Tentu saja itu harus menjadi satu poin penting. Pertanyaannya kan negara secara konstitusional sudah menetapkan itu anggaran pendidikan dari APBN. Dan itu besar sekali loh ya, dan ada undang-undangnya, konstitusinya. Ya. Kenapa masih kita melihat wajah pendidikan dan cara kan kasihan ini Kak ya, sekolah swasta berjamur, sekolah negeri makin sulit dimasuki dengan berbagai alasan tingkat kesulitan dibuat tinggi sedemikian rupa. Padahal kita tahu kan masyarakat kita ini relatif ya, tidak semuanya bisa memenuhi syarat-syarat seperti itu. Ini pertanyaan saya begini, bagaimana Anda melihatnya? Ya tentu saja persyaratan-persyaratan itu kan sebenarnya tujuannya mungkin untuk memudahkan bagaimana menjaring orang-orang yang tepat pada lingkungan tertentu ya. Meskipun dalam prakteknya terjadi deviasi yang membuat sebagian masyarakat kita akhirnya mengeluh dan juga mengalami kesulitan karena donasi yang juga tidak transparan di dalam alokasi prioritas terhadap orang-orang tertentu, begitu kan? Dan akhirnya itu kan menjadi satu keluhan yang sering disampaikan oleh orang-orang tua karena ruang untuk mereka mendapatkan sekolah yang bagus di daerah mereka itu juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya hal-hal yang terkait dengan sumbangan. Saja itu juga menjadi satu konsep yang harus tetap diperhatikan. Saya maaf nih, saya kebetulan banyak terlibat ya di dalam dunia pendidikan ini ya. Sejak kita di RCTI dulu saya pernah wawancara Watimah, saya juga pernah wawancara Ibu Habibie almarhum ya, dengan OPI. Tapi itu hanya bagian kecil ya dari sebuah realitas sosial pendidikan kita sejak kemerdekaan. Saya juga pernah menjadi salah satu orang yang membawa satu sekolah berkelas di Indonesia ya, untuk menjadi PONG-nya, pelajarannya. Tapi saya lihat pendidikan ini menjadi sangat mahal ya, luxurious things ya. Padahal harusnya tidak perlu ada pendidikan mahal selama pemerintah negara komit ya untuk melaksanakan sana amanat tersebut. Uang 20% dari total anggaran itu disalurkan.
Kemarin saya pernah posting satu tulisan yang menarik ya dari sebuah video terkait MBG, BGN dan dampaknya terhadap yang masih ada guru-guru yang honorer itu digaji 350.000 perak. Sangat prihatin kan. Sementara BGN menghabur-haburkan uang untuk makan bergizi gratis. Nah, kontradiksi ini rupanya dibahas oleh satu asosiasi para guru dan saya posting di Facebook saya dan itu lumayan banyak, hampir 4.000 ya. Dan sedih sekali ya, dia sampai menangis gitu ya. Iya, artinya kan kita belum melakukan satu kajian yang komprehensif tentang prioritas yang harus dikedepankan di dalam environment ya, lingkungan pendidikan kita. Mestinya kan apa nih yang menjadi persoalan dasar dan harus segera mendapat perhatian dari pemerintah. Menurut Anda apa? Menurut Anda apa? Misalnya bagaimana mengalokasikan pendidikan tertentu buat masyarakat yang secara ekonomi, sosial ekonomi itu terbelakang. Itu menurut saya harus ada keberpihakan dari government untuk memberi prioritas kepada mereka. Ya, tanpa adanya komitmen yang konkret, tentu saja masyarakat yang dari kelas menengah bawah itu kan akan mengalami satu kesulitan yang panjang untuk mereka bisa bangkit dan menyamai orang-orang atau keluarga-keluarga dari kalangan menengah atas yang secara ekonomi mereka powerful gitu ya. Nah, peran negara ini harus terus-menerus dibangkitkan untuk komit terhadap masyarakat yang miskin. Memang sekarang sedang dibangun yang namanya sekolah rakyat. Ya, itu juga salah satu bukti keberpihakan. Tetapi pertanyaan dasar kita, kenapa misalnya sekolah-sekolah yang ada ini atau apa yang sudah menjadi keberlanjutan ini, kenapa itu nggak ditata dulu untuk misalnya dialokasikan sekian persen untuk masyarakat yang memang tidak mampu. Ya kan menurut saya itu harus dikaji secara dalam ketimbang kita bangun infrastruktur baru yang tentu juga butuh dana yang gede. Jadi ngapain aja kerja kementerian selama ini? Kita kan punya menteri pendidikan itu udah lama nih kan. Menteri pendidikan cabang baru, udah reformasi kan, profesor doktor ya kan. Dan kemudian kita punya universitas atau kalau kita katakan universitas negeri kayak Jakarta ya kan. Oke. Nah, Medan kan, yang memang melahirkan para pendidik-pendidik ya. Tapi kita nggak punya roadmap daripada pendidikan ini. Bagaimana sebenarnya roadmapnya yang mau kita tuju? Basic daripada pendidikan kita, siapa yang mau kita fokuskan sebagai masyarakat, subjek untuk educate, kemudian mana wilayah zonasi yang harus kita prioritaskan? Apakah mereka yang tadi bilang ada yang terisolir, yang kurang juga infrastrukturnya, agar mereka bisa segera terberdayakan. Nah, saya nggak melihat zonasi ini, karena masih lihat di dalam beberapa tangan di medsos saya lihat ada sekolah yang masih anaknya nyebrang pakai baskom untuk sekolah, ya kan, belum lagi jalan. Artinya kan nggak melek ini kan pejabat di sana kan, ngapain aja nih pejabat melihat dunia pendidikan di sekitarnya. Nah. Ya, itu yang harus menjadi satu concern yang tinggi dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Artinya apa? Kekurangan-kekurangan yang ada di daerah-daerah tertentu mestinya kan sudah dapat diatasi dengan prioritas utama apa sih yang mau dikedepankan, gitu ya. Jadi jangan kita tiba-tiba melakukan satu lompatan yang pada akhirnya lompatan itu juga tidak memberikan satu impact yang nyata dan luas terhadap masyarakat dan terhadap anak-anak didik, gitu ya. Kita pahamlah bahwa ada lompatan teknologi pada saat sekarang ya, dengan mudahnya kita mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan adanya internet, tetapi kan persoalan pendidikan itu kan bukan hanya knowledge, tetapi juga bagaimana menanamkan kemandirian, sikap budi pekerti, moralitas dan karakter ya,
menurut saya itu kan harus melalui satu proses yang betul-betul coaching klinik gitu loh ya, yang bisa artinya dibentuk hanya dengan teknologi. Oh, kamu belajar sendiri aja untuk karakter. Menurut saya ruang-ruang itu kan harus personal, artinya face to face begitu ya. Nah itu yang harus menjadi satu prioritas misalnya. Yang menurut siapa sebenarnya? Negara kan? Negara kan ada sekarang Dikdasmen ya, pendidikan Dasar menengah, menengah dan atas ya. Ada Dikti. Ada Dikti satu lagi, Dikti dan Ristek ya, tapi itu untuk perguruan tinggi dan seterusnya gitu ya. Nah menurut saya harus betul-betul dipetakan dengan lebih jelimet lah, ketimbang kita setiap ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku, ganti ini kan memperlihatkan tidak adanya roadmap yang menjadi acuan tunggal di dalam proses kita melakukan penetrasi di dalam dunia pendidikan. Artinya apa? Suka-suka siapa menterinya, begitu loh. Menterinya punya ide untuk belajar merdeka, kemudian tiba-tiba itu seolah-olah datang dari langit, gitu ya, mengubah tatanan secara vulgar dan betul-betul berbeda. Jadi menurut saya ini kan harus betul-betul menjadi kajian yang komprehensif kalau misalnya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar itu. Ya, saya setuju ya. Cuman saya kadang-kadang sebagai wartawan, sebagai pribadi, warga negara yang sudah pernah nyata dan juga mau swasta atau negeri ya, sering bertanya, apakah perlu kita membangun sekolah swasta sementara kita melihat di lapangan sekolah-sekolah swasta ini sudah menjadi alat komersial. Nah, apa memang kita urgent untuk mendirikannya dan memberi izin begitu banyak sekolah-sekolah swasta? Sementara di sekolah negeri pun kita mengalami juga masalah. Ada lagi sekolah negeri yang sekarang ini banyak memperjualbelikan bangku untuk anak-anak yang masuk kita dari SD. Maksudnya memperjualbelikan bangku? Gini, dia kan punya standar untuk bisa masuk ke negeri itu. Standarnya itu pertama dia harus punya prestasi olahraga, nilai di atas 9 sekian. Dan itu tidak mungkin bisa dicapai ya semua rata-rata dengan kualitas pendidikan yang ada sekarang. Ngerti karena ya, kondisi anak-anak yang relatif ya tidak baik-baik saja ya untuk mengikuti materi pendidikan. Nah, kemudian dibuatlah suatu sistem rekrutmen atau usaha tinggi. Pasti kan nggak ketemu nih, ya kan? Paling 50% yang masuk, 50%-nya lagi nggak masuk. Nah, sisanya inilah jadi uang yang bisa dikomersilkan. Nah, kalau tidak, mereka harus kembali ke swasta demi melangsungkan sekolah anak-anaknya. Nah, swasta menjadi tempat yang paling empuk untuk menjadi, karena mereka dibolehkan untuk mendapatkan uang dari hasil usaha pendidikan mereka. Nah, akhirnya kita melihat pendidikan bukan lagi seperti yang diapakan oleh undang-undang. Wajib sekolah 9 tahun. Itu tidak lagi teraktualisasi di dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Banyak orang tersisihkan dan akhirnya mereka tidak mampu berjuang untuk mendapatkan merubah nasib mereka. Padahal sekolah adalah paspor mereka untuk upgrading themselves to fight for the future. Kasihan kan, ini ketidakadilan. Nah, bagaimana Anda melihat masalah ini? Apakah perlu dibuat roadmap baru tentang pendidikan Indonesia ke depan? 10 tahun kemudian bagaimana supaya kita tahu nanti ke depan katanya Indonesia akan mau bangkit di 2040. Menurut saya roadmap-nya itu cukup dikerjakan oleh Dikdasmen misalnya atau untuk perguruan tinggi Ristek gitu ya. Dengan adanya roadmap untuk jangka panjang tentu saja roadmap itu akan menjadi satu acuan yang tunggal untuk masa yang akan datang. Sangat mengecewakan ketika berbeda menteri kemudian terjadi perubahan-perubahan yang
signifikan terhadap sistem pendidikan yang berlaku di sekolah. Nah, menurut saya itu akan menjadi cost yang sangat tinggi dan juga bisa jadi gitu ya. Karena tidak ada efektivitas di dalam kesinambungan dan juga keberlanjutan yang lebih tertuju kepada satu tujuan tertentu. Dulu kan kita pernah juga mengacu kepada link and marks. Hanya pendidikan kita harus sesuai dengan kebutuhan industri, gitu ya. Tetapi juga kan itu tidak pernah tuntas menjadi satu prioritas yang betul-betul melengkapi kebutuhan. Seperti apa sih industri yang butuh tenaga kerja dan seperti apa perguruan tinggi atau misalnya SMK yang dibutuhkan. Menurut saya pada akhirnya kita sering sekali karena Indonesia ini sangat luas dan juga sangat penduduknya luas atau besar, sangat complicated juga ya, sehingga kita melihat bahwa acuan-acuan yang ada itu tidak dikerjakan dengan rigid dan betul-betul memperhatikan aspek-aspek teknis dan non-teknis yang membuat penyetaraan atau mungkin kalkulasi yang terkait dengan percepatan pendidikan itu pada akhirnya kan tidak efektif. Oke, saya setuju argumentasi. Tapi kok terus berjalan? Masa sih bener gitu ya? Ngurus gituan ya. Undang-undang Polri dari RUU sebentar sudah ketok palu. Nah, tapi dalam konteks pendidikan Indonesia membuat roadmap yang jelas, yang bisa dikontrol, yang bisa diuji, dan nanti akan melahirkan nasib anak bangsa kita ke depan. Sampai di sini saya belum lihat, karena donasi katanya nggak jelas. Kemarin soal Nadiem Makarim dengan Chromebooknya masalah. Apalagi kita lihat di mana-mana. Jadi di swasta sekarang pun juga suka-suka juga kan kalau Anda masuk ke sekolah yang berkualitas katanya pakai bahasa sehari-harinya Inggris, lain lagi fee-nya. Nanti untuk daftar ulang lain lagi gitu. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab meregulasi semua ini agar tidak boleh ada yang begini-gini. Sekolah adalah wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. You kalau mau bikin sekolah jangan cari untung. Nah, menurut saya negara harus tegas karena menyangkut pendidikan sama dengan hak kita minum air di negeri ini, sama dengan anak rakyat mendapatkan BBM. Tidak boleh dijual seenak udelannya gitu kan. Misalnya jual 50.000 liter yang tidak apa, tapi harus ada satu pintu kebijakannya. Tapi di pendidikan saya melihat bebas, merdeka. Ya kan, kalau nggak punya duit, anak kita masuk negeri, tapi negeri dia punya standar tinggi, terus nggak terpenuhi, masuk swasta nggak ada duit, masuk sekolah gratis. Berapa banyak sekolah gratis di negeri ini? Ya, pada akhirnya apa? Nggak sekolah. Nah kalau nggak sekolah, di mana peran negara mempertanggung jawab nasib anak-anak ini? Mereka akan jadi bajunya, jadi orang-orang yang nggak sekolah. Tangkap polisi, mereka akan menjadi masalah. Padahal mereka tidak betul sampai besar. Kita lah yang membiarkan mereka. Ya, regulasi yang tidak ketat pengawasannya pada akhirnya kan juga bisa melihat bahwa ada ketimpangan yang sangat menyolok ya antara sekolah-sekolah negeri misalnya dengan sekolah swasta yang mana sekolah itu hanya bisa dimasuki oleh kalangan menengah ke atas dan the head yang lebih kaya karena uang bangku atau uang yang harus dikeluarkan di awal aja misalnya untuk SMA bisa puluhan juta yang harus dikeluarkan oleh orang tua ya, belum lagi nanti bulanannya yang mungkin juga bisa jadi ada sekolah yang mahal sekelas itu kan menurut saya luar biasa ya, hanya orang-orang kaya tertentu aja yang bisa. Menurut saya ini kan harus ada pengaturan yang lebih tegas dan juga bisa mengakomodasi orang-orang yang misalnya secara sosial ekonominya tidak beruntung gitu ya. Kan ada keberpihakan dari negara dan juga dari sekolah swasta ini pada akhirnya kan ketimpangan. Kalau kita mau percepatan bagaimana
memberikan tempat yang luas kepada anak-anak yang tidak mampu, keluarga tidak mampu, menurut saya goodwill-nya harus dibangun, bukan hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga harus ada dong alokasi sekian persen kamu harus sediakan nih buat orang-orang yang tidak mampu. Kan itu kan ada bos regulasinya, regulasi bantu yang operasional sekolah, di korupsi juga. ya kalau itu kan sudah menyangkut Ya, habit Bang. negara sudah menyiapkan juga berbagai fasilitas ya untuk mereka yang mengelola sekolah demi tujuan memerdekakan anak bangsa dari kebodohan. Tapi ditilang juga duitnya. Nah, saya melihat ada banyak kasus dalam pendidikan dunia sendiri. Ini adalah carut marutnya. Carut marut dunia pendidikan ini bukan berlangsung sekarang, tapi jauh sejak 25 tahun yang lalu jadi. Dan ini tidak berubah ya. Kita membangga-banggakan lulusan Harvard, tuh pengennya macam-macam dari luar negeri, tapi di negeri sendiri dan membiarkan rakyat ya berlembab ya, tidak bisa menegakkan sekolah ya, sangat sederhana. Belum lagi bicara moral ya, orang-orang yang bersekolah harusnya identito dengan berperilaku yang luar biasa, bagus ya. Tapi selalu bertolak belakang. Makin pintar sekolahnya, makin licik kelakuannya. Ini sorry nih, kita banyak kehilangan beberapa yang ditangkap oleh KPK atau Kejaksaan Agung kan. Mereka lulusan dari mana tuh? Tak tahu kamu hebat-hebat kan, tapi ternyata jadi enak. Ini menyangkut edukasi, pendidikan akhlak, pendidikan keterampilan. Saya pikir sih tidak cukup hanya moral, tapi sistem atau lingkungan yang pada akhirnya rusak juga akan mempengaruhi orang-orang yang baik. Gitu ya. Kita sepakat nggak mengatakan dunia pendidikan harus menjadi skala prioritas pembangunan bangsa Indonesia? Harus dong. Kita belajar bagaimana dulu Jepang kan ketika Hiroshima dan kemudian terjadi stagnasi di dalam mereka yang utamakan kan mana guru, tinggal berapa lagi guru, bagaimana kita harus membangun pendidikan, kan itu kan menurut saya kan. Dan jangan lupa dahulu misalnya Malaysia, negara tetangga kita juga kan belajarnya ke kita. Nah sekarang mereka lebih baik dan akhirnya kita juga belajar ke mereka gitu kan. Loh, gimana kita hanya gitu loh, menurut saya ini kan fakta-fakta yang juga harus Pak Prabowo, para pejabat di Kementerian Pendidikan Nasional, diskusi kami ini mudah-mudahan bisa memberikan memicu semacam masukan ya dari rakyat ya, bahwa pendidikan kita masih cermat dan kita perlu roadmap yang tegas ya untuk dunia pendidikan kita ke depannya. Kita tidak perlu slogan mau namanya pendidikan apa belajar merdeka, ya. Tapi itulah yang kita butuhkan. Jangan biarkan guru harus menjadi pengemis untuk mendapatkan statusnya. Tingkatkan kualitas dan kuantitas penghasilan guru sehingga guru betul-betul menjadi yang ditiru dan didukung, kemudian murid-murid kita menjadi murid-murid yang berkualitas baik secara moral, akhlak berkarimah dan secara intelektual. Dari studio podcast 51 di Jalan Taman Asli Utama ya, saya Bapak Mulia, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.